warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Maulana. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka praktek uji kinerja di unit kerja saya di SMK Negeri 2 Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak? Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan sebelum memulai kegiatan, Bapak minta ke ketua kelasnya untuk memimpin doa dulu agar kegiatan kita di hari ini selalu diberi kelancaran dan kemudahan dan bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Silahkan ketua kelas dipimpin doa. Mohon perhatian. Siap perhatian. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengiringi langsung iringannya ya. Nanti kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Pusaka. Bapak minta satu orang, boleh Ria untuk menjadi dirijen ke depan. Oke, semuanya berdiri, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Tepuk tangan semuanya. Oke, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, Bapak akan mengabsen dulu. Abil, Hadir. Anggun, Hadir Pak. Aziz, Hadir. Dea, Hadir. Elsa, Hadir. Nur Ariska, Hadir. Sela. Hadir. Oke, alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Baik anak-anak, minggu kemarin kita sudah membahas tentang dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang membangun demokrasi di Indonesia. Ya, dalam pembelajaran kali ini yaitu mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu setelah kalian mempelajari materi membangun demokrasi untuk Indonesia, Bapak berharap kalian itu mampu memahami upaya pembangunan kehidupan yang demokrasi di Indonesia dengan baik, ya. Yang kedua, menganalisis upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia dengan baik. Nah, yang ketiga yaitu mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik, ya. Nah, sekarang Bapak mau bertanya ke kalian. Apa sih yang kalian ketahui tentang demokrasi di Indonesia? Siapa yang mau menjawab? Pak, izin menjawab. Oke, silahkan Diana. Demokrasi yaitu pengambilan suara atau keputusan. Demokrasi yaitu pengambilan suara atau sebuah keputusan. Oke, tepuk tangan untuk Diana. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Izin menambahkan, Pak. Oke, silahkan Anggun. Menurut pendapat saya, negara Indonesia merupakan negara yang demokrasi karena pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, jadi menurut Anggun, negara Indonesia itu negara berdemokrasi karena pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Oke, tepuk tangan, beri aplaus kepada Anggun. Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana menurut kalian atau pendapat kalian perbedaan demokrasi pada masa Orde Baru dan pada masa reformasi? Oke, kalau ada yang mau mengungkapkan pendapatnya silahkan. Saya, Pak. Oke. Menjawab. Bill. Nah, menurut saya pribadi, perbedaan demokrasi Pancasila pada era reformasi dengan Orde Baru terletak pada aturan pelaksanaannya. Di antaranya, perubahan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaannya perubahannya terletak pada perbaikan kebijakan-kebijakan yang dianggap kurang sejalan dengan konsep demokrasi. Nah, berikut beberapa perubahan tersebut. Yang pertama adalah pemilihan umum yang lebih demokratis. Yang kedua, lembaga demokrasi lebih berfungsi. Dan yang ketiga, yaitu mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis. Nah, itu Pak, yang jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Abil. Jadi, pada masa Orde Baru dan reformasi itu jelas ada perbedaan dalam bentuk demokrasi. Demokrasi boleh dikatakan pada masa Orde Baru itu tidak sebagus pada masa reformasi, ya. Tadi sudah dijawab oleh teman kalian, Abil. Jadi demokrasi di Indonesia itu dari tahun ke tahun atau zaman ke zaman itu mengalami sebuah perubahan. Manfaat kalian mempelajari demokrasi di Indonesia itu bisa kalian gunakan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik di lingkungan keluarga dan maupun di lingkungan sekolah, ya. Nah, materi pembelajaran kita kali ini yaitu tentang membangun demokrasi di Indonesia atau membangun demokrasi untuk Indonesia, ya. Nah, penilaian yang Bapak nanti buat, kalian harus menuntaskan penilaian KKM yaitu 75, ya. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu kita memahami upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia dengan baik. Yang kedua, menganalisis upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia dengan baik, ya. Mekanisme dan langkah pembelajarannya nanti kalian bisa mengerjakan soal pengetahuan untuk individu
yang sudah Bapak buat di e-learning sekolah. Jadi kalian bisa mengaksesnya di e-learning sekolah. Nah, ini untuk penilaian individu dan langkah-langkahnya kalian bisa masuk di e-learning sekolah. Yang kedua, secara berdiskusi, ya. Nanti kalian akan melakukan sebuah penelitian. Dalam penyajian nanti ada video yang akan Bapak tayangkan. Nanti kalian silahkan teliti video tersebut. Oke, bisa dipahami anak-anak? Baiklah, kalau bisa dipahami, sekarang Bapak minta untuk dibagi kelompok. Tidak apa-apa kelompok yang kemarin juga. Oke, silahkan dibagi ke kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan tayangan PowerPoint yang sudah Bapak tayangkan. Ya. Pada hakikatnya, sebuah negara disebut demokrasi apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, ya. Memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Nah, yang pertama coba kalian perhatikan persamaan kedudukan di muka hukum. Nah, hukum itu mengatur bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu, siapa saja yang bersalah dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum, ya, yang tegas dan bijaksana. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Artinya, dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan kemauan rakyat yang harus dipenuhi. Dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Oke, yang terakhir yaitu ada kebebasan yang bertanggung jawab. Ada yang bisa menjelaskan kebebasan yang bertanggung jawab itu seperti apa? Oke, kalau belum ada, kalian belum memahami, Bapak akan jelaskan sedikit bagaimana kebebasan yang bertanggung jawab itu. Ya. Dalam sebuah negara yang demokratis terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. Nah, 4 kegiatan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijalankan keberadaannya oleh negara. Nah, setelah dari 4 ini terlaksana, itulah demokrasi yang sesungguhnya. Dari penjelasan yang Bapak tadi paparkan, apakah ada yang ditanyakan? Pak, saya izin bertanya. Oke, silahkan Diana. Pertanyaan saya yaitu, Pak, Indonesia adalah negara hukum, negara demokrasi, di mana pemerintah mendengar suara rakyat. Tapi jika pemerintah paham betul tentang demokrasi, mengapa bisa terjadi aksi demo yang menentang kebijakan pemerintah? Sekian. Oke, pemerintah paham betul tentang demokrasi. Tapi kenapa sih masih terjadi demo yang menentang kebijakan pemerintah? Maksudnya ke situ ya, Diana ya? Iya, Pak. Oke, baik. Bagi teman-teman di sini, bagi yang lain, siswa-siswa yang lain, apa ada yang bisa menjawab? Apa sih yang menjadi sebuah kebijakan pemerintah itu ditentang? Apakah belum demokrasi atau memang pemerintah belum paham tentang demokrasi? Oke, siapa yang mau menjawab?
Saya Pak, Oke, silahkan Ajis. izin menjawab. Berarti itu menandakan bahwa demokrasi bukan hanya tentang kebijakan, tapi juga tentang hukum di mana harus menguntungkan semua pihak. Bukan hanya sebelah pihak, makanya terjadi aksi demokrasi. Sekian cukup. Oke, tepuk tangan untuk Ajis dan Diana. Oke, Anggun, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada Pak, Ya. izin bertanya Pak. Apakah negara kita telah melaksanakan demokrasi dengan baik? Oke, apakah negara kita telah melaksanakan demokrasi dengan baik? Oke, siapa yang mau menjawab? Pak, izin menjawab. Oke, silakan Mut. Jawabannya adalah sudah, karena salah satu buktinya adalah dengan adanya pemilihan umum yang untuk rakyat untuk memilih pemimpin yang adil, baik dan jujur. Oke, jawabannya sudah ya. Salah satu contohnya dengan adanya pemilihan umum atau biasa kita sebut dengan pemilu dengan baik, jujur dan adil. Bagaimana Anggun jawabannya? Cukup Pak. Oh, cukup. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Oke, masih ada? Pak, izin menyanggah untuk pertanyaan dari Anggun. Oke, silakan. Pertanyaannya tadi, apakah di negara kita demokrasi sudah berjalan dengan baik? Oke, bisa disanggah atau menambahkan? Izin menyanggah, demokrasi berarti bersuara atau menyampaikan pendapat. Nah, dari kesimpulan tersebut, apa tantangan masyarakat saat ini untuk mengeluarkan pendapat di muka umum? Oke, jadi demokrasi itu kalau menurut Diana itu bersuara ya di depan umum atau menyampaikan aspirasi. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah tadi apa? Apakah tantangan masyarakat saat ini untuk mengeluarkan pendapat di muka umum? Apakah tantangan bagi masyarakat untuk mengeluarkan pendapat di muka umum? Oke, siapa? Ada yang bisa menjawab tidak? Tantangan masyarakat untuk mengeluarkan pendapat di muka umum. Oke? Ada yang bisa menjawab? Oke, baik. Kalau tidak ada yang bisa menjawab, Bapak akan menjawab ya dari pertanyaan Diana. Jadi tantangan masyarakat untuk mengeluarkan pendapat di muka umum itu ada ya. Salah satu contohnya, tantangannya ketika kita bersuara, banyak demo-demo yang menyuarakan aspirasinya terhadap negara atau terhadap penguasa, ternyata mereka mempunyai tantangan. Tantangannya yaitu biasanya sedang demo itu tidak dijumpai ya, baik itu dari legislatif, pemerintahan. Ketika ada demo besar, mereka jarang menemui yang demonstran. Jadi aspirasi dari masyarakat itu akhirnya tidak didengar atau kurang didengar. Ya. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD. Nanti kalian silahkan kerjakan secara berkelompok ya. Sebelum mengerjakan LKPD, nanti Bapak akan menayangkan sebuah tayangan video. Nanti kalian amati semua dan nanti ini akan bersangkutan dengan LKPD yang akan kalian kerjakan ya. Bagaimana di video itu kalian menemukan sebuah masalah tentang demokrasi yang ada di Indonesia. Baiklah anak-anak, nanti LKPD ini akan Bapak bagikan per kelompok ya. Nanti sebelum mengerjakan LKPD, kalian baca dulu prosedur pengerjaannya di LKPD ini. Nah, nanti Bapak akan tayangkan sebuah video bagaimana cara kalian mengidentifikasi sebuah masalah tentang demokrasi dan bagaimana kalian memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Ya, dalam kelompok masing-masing. Nanti Bapak minta di setiap kelompok mempresentasikannya ke depan. Oke, bisa dipahami? Oke. Kelompok 1. Oke, kelompok 2. Oke, terakhir kelompok 4.
Oke, sekarang perhatikan ya semua tayangan videonya. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Kalian sudah melihat tayangan video tadi. Bagaimana pelaksanaan demokrasi di legislatif ya. Oh, ternyata masih ada keributan-keributan dalam memutuskan keputusan, kebijakan. Nah, di sini Bapak minta kalian menganalisis tentang hal itu, bagaimana solusinya ya, untuk istilahnya mengantisipasi supaya hal itu tidak terjadi lagi, terutama dalam membuat keputusan dan kebijakan. Nah, untuk soal nomor 1 dan 2 di LKPD, kalian silahkan bisa membuka sumber melalui internet dan kalian bisa menggunakan handphone masing-masing untuk mencari sumbernya. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit, silahkan dikerjakan. Nanti setelah beres pengerjaannya, Bapak minta setiap kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Oke, silahkan dikerjakan. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang Bapak minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya ke depan. Oke, Bapak mulai dari kelompok ini dulu. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dan penemuan masalahnya seperti apa. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin Pak Ridwan, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami buat. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana caranya supaya kita dapat menjalankan kehidupan yang demokratis. Berani menyuarakan pendapat atau aspirasi yang tidak menurut hukum, bicara kebencian dan demi kepentingan bersama, menghargai pendapat orang lain. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang sudah presentasi ke depan semuanya. Oke, baik anak-anak, apa ada yang mau ditanggapi atau kalian mau menambahkan jawabannya? Silahkan untuk kelompok lain. Pak ingin menambahkan Oke, silahkan. untuk jawaban soal nomor 1, di sini saya ingin menambahkan 6 poin dari bagaimana caranya supaya kita menjalankan kehidupan yang demokrasi. Poin pertama yaitu bertindak sesuai aturan. Poin kedua, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Poin ketiga, memilih pemimpin dengan demokratis. Poin keempat, mengadakan perubahan dengan damai. Poin kelima, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Dan poin yang terakhir, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. Cukup. Oke, cukup. Bagaimana kelompok ini ditambahkan? Apakah menyetujui? Oke, setuju ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Bapak minta dari kelompok selanjutnya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan mengenai hasil LKPD pada pembelajaran kali ini. Oke, silakan. Nomor 1, bagaimana caranya supaya kita dapat menjalankan kehidupan yang demokratis? Oke. Untuk jawaban nomor 1, yang pertama yaitu membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku.
Kedua, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Kedua, untuk menjalankan kehidupan demokrasi, kita memulainya dengan cara menampilkan beberapa prinsip dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja prinsip dalam kehidupan sehari-hari menurut kalian? Jawabannya adalah yaitu pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Cukup, itulah jawaban dari kelompok kita. Ya, dan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah berpartisipasi. Oke, ada yang ditanyakan tidak untuk kelompok ini? Dari kelompok lain? Atau mau menambahkan? Silahkan. Izin menambahkan pertanyaan nomor 2 tentang prinsip dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kelompok kami terdapat 6 prinsip, yaitu melakukan sesuai aturan, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, memilih pemimpin dengan demokrasi, mengadakan perubahan dengan damai, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. Itu prinsip dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Oke, bagaimana? Kelompok investasi? Bisa diterima? Bisa. Ya. Kenapa? Karena ya dari tadi sudah dijelaskan bahwasannya memang itu pun termasuk ke dalam prinsip bahwasannya untuk prinsip demokrasi tidak hanya memiliki yang namanya 5 poin atau 6 poin, melainkan prinsip-prinsip tersebut pun banyak gitu Pak. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk semuanya, untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi begitu sangat bagus dalam mengidentifikasi masalah maupun pengambilan dalam solusi masalah tersebut. Ya, setelah melihat tayangan video tadi, ternyata kalian sudah berpikir jauh bahwa demokrasi itu harus memberikan sebuah contoh yang baik. Ya, mungkin saja dalam video itu sampai adanya pertengkaran akibat pengambilan keputusan sepihak seperti itu. Tadi sudah diomongkan, sudah didiskusikan oleh kelompok yang sebelah sini bahwa di video itu terdapat suatu permasalahan. Ya. Intinya mungkin bisa terjadi dalam pengambilan keputusan yang berpihak kepada salah satu pihak. Jadi tidak menguntungkan terhadap rakyat. Sekarang Bapak mau tanya ke kalian, apakah kalian sudah melakukan demokrasi di sekolah? Nih salah satu contoh, Bapak di sini sudah mengajar beberapa tahun. Nah sekarang kita menjumpai bahwa di kelas ini ada teman kita yang dari Papua, ya, Anggun yang dari Papua ini. Nah, bagaimana pendapat kalian, bagaimana cara kalian berdemokrasi ketika ada teman kalian yang memang berbeda suku, ras, budaya maupun agamanya? Apakah kalian sudah melakukan hal seperti itu? Oke? Bapak minta pendapat mungkin 1 atau 2 orang saja bagaimana menyikapi atau cara kalian berdemokrasi tentang hal ini. Oke, silahkan. Pak, izin memberi tanggapan. Oke, silahkan. Tanggapan saya mengenai perbedaan adalah Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan kebebasan beragama dan menjalin kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Nah, cara kita untuk menerima dan memperlakukan kebebasan beragama adalah dengan selalu menerapkan toleransi dan utuh, memperlakukannya dengan baik dan tidak mendiskriminasi atau membedakannya di atas perbedaan ras, agama maupun suku bangsa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mutulus semuanya. Jadi dengan adanya hal seperti ini, kita tidak boleh membeda-bedakan baik suku, ras maupun agama dan adat dan budaya. Karena kita di dalam satu lingkup NKRI. Jadi demokrasi maupun di dalam kelas itu harus tetap berjalan. Salah satu contohnya kita dengan menghargai dan mengajak setiap ada kegiatan
untuk pengambilan sebuah keputusan. Sekarang Bapak minta nih ke Anggun ya. Anggun, coba perasaan kamu di sini seperti apa? Apakah kamu belajar jauh dari Papua ke sini? Yang kamu rasakan bahwa demokrasi di sekolah ini sudah berjalan baik atau belum? Oke, silakan Gun. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Mohon maaf teman-teman. Selama 2 tahun saya di sini, demokrasi secara internal di sekolah sangat bagus, dari kelas maupun lingkungan sekolah. Kenapa saya bisa betah di sini? Karena selama saya di sini, teman-teman sangat baik, toleransi dan menghargai perbedaan antara suku, budaya, ras dan agama, dan tidak ada intimidasi terhadap saya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Anggun. Jadi Anggun ini merasa senang ya di sini ya, karena selama Anggun di sini tidak ada intimidasi, tidak ada hal apapun ya. Oke, baik, mari kita simpulkan untuk pertemuan hari ini ya. Jadi kesimpulannya, demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi hak-hak rakyat ya. Namun pada kenyataannya justru banyak penyimpangan sehingga akan merugikan rakyat itu sendiri. Contohnya masih banyak hak pilih. Ya, hak pilih kalian tahu? Hak pilih ya. Setiap warga di Indonesia tidak digunakan dengan sebaik-baiknya hak pilih tersebut. Nah, Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi Pancasila karena dirasa dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan ideologi Pancasila. Jadi intinya demokrasi di Indonesia itu sangat penting ya semuanya. Nah, Bapak harap nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana perkembangan demokrasi yang ada di kita. Baik anak-anak, sebagai bahan refleksi untuk pertemuan kali ini, kalian bisa menulis di buku masing-masing materi apa yang sudah kalian pahami dan materi apa yang belum kalian pahami. Nah, jangan lupa soal-soal yang sudah Bapak unggah di e-learning sekolah silahkan diisi oleh kalian semuanya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini anak-anak. Mohon maaf kalau ada kekurangan yang Bapak sampaikan. Oke, saya akhiri dulu dengan kita mengucap rasa syukur karena pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum menutup kegiatan di hari ini, Bapak minta ketua kelasnya mohon untuk memimpin doa agar apa yang sudah kita lakukan mendapat keberkahan dan manfaat untuk diri kita dan orang lain. Oke, silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Mohon perhatian. Siap, perhatian. Setelah melaksanakan kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak untuk perjumpaan pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.